Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja kita kepada Maha Kuasa, puji kita kepada Yang Maha Suci, dan rasa syukur kita kepada Yang Maha Ghafur. Karena atas berbagai nikmatnya lah kita dapat kembali bisa menambahkan amal-amal soleh kita dan juga memperbaiki amal-amal salah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan yang terus tanpa batas sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak luput atau tak lupa salawat dan salam semoga dan selalu tercurahkan kehadiran baginda alam, Nabi akhir zaman, pengusung dakwah kemurnian, junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurahkan kepada para keluarganya, istri-istrinya, juga kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita berharap mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang paling terbesar di hari akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, kembali bisa berjumpa bersama Sauzifa dalam kajian streaming yang dipancarkan ataupun yang disiarkan langsung melalui channel YouTube Cerah Secercah Cahaya Hidayah, juga disiarkan melalui fanpage Peduli Fajar Imani. Yang mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Anda yang tengah mendengar dan menonton video ataupun kajian streaming ini. Semoga insyaallah ta'ala ya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kajian ini dari awal hingga akhir nanti insyaallah. Baik pemirsa yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, insyaallah malam hari ini kita membahas tentang satu buah topik atau tema yang sangat-sangat penting, khususnya ya kepada kita yang sudah berumah tangga, yang sudah menjadi ayah, sudah menjadi ibu, memiliki sebuah keluarga. Dan tentunya pemirsa yang budiman, tak kalah menarik, narasumber kita malam hari ini akan mengupas tentang dunia anak. Ya, lebih tepatnya kita akan menjelaskan atau menelaah tentang tema malam hari ini adalah anak adalah anugerah, pondasi awal parenting nabawi, bersama Al-Ustaz Dr. Rahindra Maya MPDI Hafidhullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Walafiat, bi khair, Hudzaifah. Keluarga sehat, keluarga? Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan para pemirsa yang budiman dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan sehat, walafiat, dan baik-baik saja. Amin. Baik. Ya, itulah Al-Ustaz Rahindra yang juga beliau salah satu dosen ya di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia. Bagi Anda yang nanti ingin bertanya kepada narasumber dengan tema yang sudah kita usung malam hari ini tentunya ya, silakan bisa dilayangkan di 0852 1820 8707. Sekali lagi di 0852 1820 8707. Ingat, acara ini selain gratis juga Anda akan berhak mendapatkan sertifikat maksud kami. Bagi Anda yang ingin mendapatkan sertifikat harus men-screenshotkan atau memfotokan kajian live yang sedang Anda tonton saat ini, lalu kirimkan ke call center yang baru saja kami sampaikan. Insyaallah di hari-hari berikutnya kita akan kirim sertifikatnya. Juga tak kalah menariknya, kita akan bagi-bagi hadiah bagi Anda yang beruntung, yang paling aktif tentunya ya. Baik pemirsa yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, tentunya memiliki anak ya adalah dambaan setiap orang tua.
dan anak adalah sebuah anugerah. Tapi tidak sedikit orang tua tidak bisa melakukan cara yang terbaik untuk mendidik anak-anaknya. Anak-anak berkata-kata kasar, kotor atau lain sebagainya. Orang tua terkadang merasa kesal, bahkan kita ikut mengucapkan kalimat-kalimat kotor. Untuk itu malam hari ini kita akan membahas tentang satu buah tema, anak adalah anugerah, pondasi awal parenting nabawi. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Ya, syukran al-akh Hudzaifah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alil athhar wa sahbihi rafi'ina qa'idadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Para pemirsa yang budiman dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di kesempatan hari ini ya, insyaallah, dan juga kesempatan kali ini kita bisa membahas satu tema yang sangat penting sekali. Tema tersebut pentingnya bisa kita lihat dari rangkaian judulnya. Anak adalah anugerah. Pondasi awal parenting nabawi. Sekarang parenting atau model parenting itu menjamur banyak. Secara umum biasanya ya parenting versi agama tertentu, versi etnis tertentu, versi ya mungkin barat, timur dan lain sebagainya. Boleh jadi ada juga parenting yang good parenting nyebutnya, ada juga yang positif parenting. Tapi bagi kita kaum muslimin jangan lupa ya mungkin dua kata lah yang mewakili, yaitu Islamic parenting atau parenting Islami dan prophetic parenting atau parenting nabawi, seperti yang kita ambil di kesempatan kali ini. Judulnya sangat penting karena paling minimal dari judul itu kita bisa melihat tiga hal yang sangat penting sekali al-akh Hudzaifah ya. Yang pertama adalah anak. Tadi anak adalah dambaan. Anak adalah tujuan dua pasang. Sepasang ya, dua orang, tujuan dua orang yaitu sepasang yang tadinya tidak kenal kemudian menjadi suami istri untuk tujuan dia menikah, tujuan dia hidup, mengarungi bahtera rumah tangga adalah memiliki keturunan anak, cucu, cicit dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang penting kedua dari rangkaian judul adalah anak adalah anugerah. Ketika kita mendengar kata anugerah, otomatis sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan dan membanggakan. Apa anugerahnya? Anak tadi. Nah, itu. Kemudian pondasi awal penting, tapi yang paling penting yang ketiga adalah parenting nabawi. Sebagai kaum muslimin, setelah ayat-ayat Al-Quran, maka rujukan kita adalah hadis-hadis Rasulullah SAW atau petunjuk Nabi, petunjuk nabawi. Jadi bolehlah parenting Islami, boleh juga parenting nabawi. Tiga hal itu penting, sangat penting. Anak, anugerah, parenting nabawi atau parenting Islami. Ini ingin kita lakukan dalam pendidikan atau model pendidikan, atau kalau orang sekarang paling penting disebutnya adalah pola asuh. Pola asuh pendidikan, pola asuh parenting, pola asuh dalam parenting. Sebagai langkah awal kita harus memahami sebagai seorang muslim, dan juga kalau istri atau perempuan adalah seorang muslimah, sudah menjadi bunda lagi gitu kan, maka referensi kita, rujukan kita adalah tadi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas 3 ayat sebagai renungan plus satu doa. Satu doa yang sangat baik oleh para ulama, dikatakan ketika kita ingin mendoakan saudara kita yang mendapatkan anugerah berupa kelahiran seorang anak. Iya. Ada yang berpendapat itu dari tabi'in, ada yang dari tabi'in, tapi sahih riwayatnya gitu kan.
Nah ini juga tersebar, alhamdulillah itu bisa digunakan sebagai doa gitu kan. Nah itu 3 + 1 kurang lebih 4 yang bisa kita jadikan renungan. Nah, boleh juga dilihat di Al-Quran Al-Akh Hudzaifah ya, dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bisa merenungkan surat Asy-Syura ayat ke-49 dan 50. Coba dibaca Al-Akh Hudzaifah. 49 sampai 50 saja. 49 sampai 50 dari surat Asy-Syura. Silakan para pemirsa juga dan juga kaum muslimin yang rahmat Allah untuk membukanya. Bisa dibuka ya pemirsa Silakan, yang budiman. Surat Asy-Syura ayat 49 dan 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha. Inatha wa yahabu liman yasha az-zukur. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Nah, ini landasan kita ketika kita mendapat anugerah seorang anak, lalu kita ingin mendidiknya melalui parenting nabawi. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat ke-49 dan 50. Di sini dikatakan awalnya adalah lillahi mulkus samawati wal ard. Hanya milik Allah lah Subhanahu wa taala kekuasaan atau kerajaan baik di muka bumi maupun di langit. Kalau kita ingat kata-kata kerajaan ataupun kekuasaan pasti sudah mengandung makna kepemilikan. Karena kalau kita bacanya lillahi milku itu hanya kepemilikan, belum tentu mengandung kekuasaan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dua itu kepemilikan, ada kekuasaan mengandung kepemilikan. Itu pasti bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa wujud atau fenomena kepemilikan, kekuasaan Allah, kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Ayat selanjutnya, yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya sesuai dengan yang Dia kehendaki. Coba lihat lagi, Hudzaifah. Yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha. Yahabu liman yasha'u inatha. Setelah Allah menciptakan, maka Allah menganugerahkan. Yahabu, anugerah, seperti judul dalam tema kita. Menganugerahkan kepada siapa? Kepada orang yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Yaitu berupa anugerah seorang anak yang berwujud atau berjenis kelamin perempuan. Jadi anak yang lahir perempuan itu adalah anugerah. Loh, kok disebutnya perempuan dulu? Karena banyak orang yang kalau mendapatkan anugerah lahirnya seorang anak perempuan kurang senang, kurang ridho, benci. Bahkan ketika zaman jahiliyah, anak perempuan yang lahir dikubur hidup-hidup. Dosa apa? Karena nggak paham bahwasanya mereka itu adalah anugerah. Disebut dulu perempuan. Nah kemudian di lanjutannya adalah wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah memberikan anugerah kepada seseorang yang Dia kehendaki. Anugerah lain yaitu apa? Seorang anak berjenis kelamin atau berwujud laki-laki. Jadi anak anugerah baik perempuan maupun laki-laki. Kenapa? Ada yang dapat anugerahnya perempuan saja, ada yang dapat anugerahnya laki-laki saja, atau ada yang perempuan berturut-turut perempuan semua. Ada yang laki-laki semua. Realita kan seperti itu. Al-Hudzaifah ya. Betul. Lalu ada lagi nggak yang dianugerahkan sepasang? Ada di ayat lanjutannya, coba. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha. Atau Allah memberikan anugerah anak ini sejodoh, kalau kata bahasa kita, sepasang. Laki-laki dan perempuan. Baik, laki-laki dan perempuan benar-benar artinya dua, atau ada beberapa perempuan, ada beberapa laki-laki. Kan sering orang itu berseloroh di antara kita kalau sudah punya anak laki-laki dulu atau perempuan dulu, lalu yang sepasangnya
alhamdulillah sudah sejodoh ya anaknya, ya kan? Ya. Itu anugerah yang luar biasa. Nah, dalam hal ini sebenarnya mereka mendapat anugerah juga, tapi kalau tidak mendapat anak biasanya orang juga menganggap belum beruntung mendapat anugerah anak. Lanjutannya coba. Lanjutannya Ayatnya. Wa wa yaj'alu may yasha'u aqima. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Nah, yang dapat anak laki-laki saja, perempuan saja, atau laki dan perempuan, bahkan mungkin banyak gitu kan. Itu ingat baik-baik, itu anugerah luar biasa. Ada yang bahkan ada sebagian di antara manusia, di antara yang berumah tangga ini Allah jadikan aqimah, mandul. Tidak dapat anugerah seorang anak pun. Itu kita sering mendengar. 9 tahun pernikahannya, 10 tahun atau lebih, bahkan sampai sudah kakek nenek, Allah belum anugerahkan. Akhirnya apa? Dia berikan rasa cinta dan sayang. Anugerahnya ini adalah kepada ponakannya atau mengadopsi anak. Jadi kita harus paham, anak itu anugerah. Bahkan sampai ada orang yang ingin mendapatkan anak melalui teknologi modern. Betul. Ratusan juta. Bayi tabung itu Ustaz ya. Bayi tabung melalui inseminasi jenis ini, jenis itu dan lain sebagainya itu. Itu kan sampai ratusan juta, bahkan mungkin sampai miliaran. Karena berkali-kali belum berhasil gitu kan. Berkali-kali juga gagal gitu kan. Jadi harus dipahami dulu anak adalah anugerah. Nah, dalam tafsir kita bisa lihat di antaranya dikatakan hadhil ayatu fihal ikhbaru an sa'atillahi ta'ala. Ayat ini memberikan deskripsi, gambaran tentang luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merenungkan anugerah Allah itu besar. Makanya kita sering melihat kalau di mobil biasanya gede itu hadza min fadli Rabbi. Punya mobil itu adalah ini anugerah Allah. Nah, punya anak lebih dari mobil. Coba kan anak nggak ditulis. Hadza min fadli Rabbi. Masya Allah. Itu anugerah luar biasa. Maka dilanjutkan. Anugerah Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Sa'ati mulkihi. Yaitu tentang besarnya kekuasaan, kerajaan dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Wa nufudhi tasarrufihi fil mulki wa fil khalqi liman yasha. Dan agungnya pelaksanaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk berdaya upaya dalam kekuasaannya, di antaranya adalah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Fenomena hari ini dan insya Allah disebut sebagai fenomena akhir zaman, katanya banyak bermunculan makhluk-makhluk aneh. Apaan tuh? Khususnya dari palung pedalaman laut yang paling dalam. Ya. Makhluk laut maksudnya. Makhluk laut terutama yang akhir-akhir ini berita. Katanya ada megalodon yang masih hidup karena ada hiu yang aneh dan muncul ke permukaan gitu kan. Ada juga cumi-cumi raksasa, ada juga benda-benda atau makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu kan. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru sebagian kecil saja. Nah, fenomena ini itu pun harus kita pahami. Lahirnya seorang anak ini pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan anugerah yang luar biasa. Kita lanjutkan dalam tafsirnya adalah Allah ciptakan makhluk ini sesuai yang Dia kehendaki. Wa tadbir li jami'il umur. Kekuasaan Allah juga mencakup seluruh urusan. Ingin hujan belum diberi. Ketika hujan kita inginnya enggak hujan. Pawang-pawang palsu bergentayangan enggak bisa. Atau yang paling ekstrim adalah kalau matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat, coba dirubah. Gak ada yang mampu. Itu pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok yang ini anaknya sedikit, yang ini anaknya banyak. Yang ini kok miskin banyak, yang kaya malah sedikit. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hatta inna tadbirahu ta'ala min umumihi annahu yatanawalul makhluqa anil asbabil lati yubashiruhal ibad.
Sampai-sampai salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah agar seorang hamba ini jika ingin mendapatkan sesuatu termasuk mendapatkan anak, maka harus mencari sebab. Bukan jomblower sejati misalnya gitu kan. Ya Allah berilah aku anak. Ya gak bisa. Atau laki-laki menikah dengan laki-laki, perempuan menikah dengan perempuan, naudzubillah seperti yang sekarang banyak terjadi, punya anak. Bohong. Bohong. Karena apa? Allah berikan sebab bahwasanya untuk punya anak ada sebabnya, dan sebabnya adalah menikah dari yang lain jenis. Sama umur, beda umur jauh, nggak apa-apa. Yang penting lawan jenis, beda jenis, bukan sejenis, bukan. Ini kan ngaco zaman sekarang itu banyak seperti itu gitu kan. Binatang saja ngerti gitu kan. Ini manusia nggak ngerti gitu kan. Nah, sebab tersebut di dalam tafsir katakan fa innan nikaha minal asbab liwiladatil aulad. Fallahu ta'ala huwallazi yu'tihim minal auladi ma yasha. Sebab ingin mendapatkan anugerah anak adalah dengan menikah. Maka menikah juga adalah anugerah. Berapa banyak orang yang pengen menikah gagal terus, gagal total bahkan dalam hidupnya. Jomblo sampai meninggal dunia. Atau gagal terus. Nikah gagal terus gitu kan. Dan ketika gagal nggak punya anak terus gitu kan. Nikah adalah sebabnya nikah adalah mudah-mudahan salah satunya adalah dengan nikah tersebut akan lahir seorang anak. Dan tadi dalam tafsir nanti kelanjutannya dan kita bisa jelas baca dalam ayat Al-Qur'an tadi, ada yang Allah anugerahkan anaknya laki-laki, ada yang Allah anugerahkan anaknya perempuan, ada yang laki-laki dan perempuan, ada yang nggak punya sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak. Dan anak-anak tersebut nanti juga melahirkan cucu-cucu kita atau cicit-cicit kita juga. Itu renungan yang pertama ya, Al-Akhu Dzaifah dan juga para pemirsa dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, silakan boleh dilihat dan juga para pemirsa juga boleh melihatnya. Silakan Al-Hudzaifah yaitu surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan ayat ke-74. 74. Doa kita ini. Pemirsa bisa dibuka ya. Bisa surat dibuka. Al-Furqan. Menunjukkan anak adalah anugerah. 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa kita. Doa apa? Doa agar kita dianugerahkan. Anak-anak keturunan dan istri-istri kita juga jadi anugerah juga. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, hab, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Ya, kalau perempuan yang berdoa, pasangan-pasangan kami, suami kami, dan juga anak-anak keturunan kami. Anugerahnya yang bagaimana? Anugerah yang bukan sekedar anugerah, tapi anugerah yang bertambah menjadi anugerah selanjutnya. Qurrata a'yun, yaitu penyedap pandangan mata, pengadem atau penyejuk jiwa kita, mata, hati dan mata batin kita sejuk juga, adem juga, jeleblah enaknya jeleb, maknyos gitu kan. Lalu anugerahnya ditambah juga ingin oleh kita semua dengan doa ini, waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata ayun ini ternyata menjadi imam, bukan sembarang imam, tapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kita lihat dalam tafsir misalnya dikatakan du'auhum ya'udu ila naf'i umumil muslimina. Ini adalah doa. Doa siapa? Doa orang-orang beriman yang sudah berpasang-pasangan, terutama menjadi suami istri. Baik belum punya anak maupun sudah punya anak, ingin nambah anak. Atau ingin mendidik anak agar baik. Nah, doanya adalah doa yang berlaku bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi seluruh kaum muslimin. Qurrata a'yun bukan hanya bagi diri sendiri, bagi kaum muslimin, sekaligus imaman lil muttaqin, imam bagi orang beriman yang bertakwa. Kenapa? Ada sebab. Li'anna bisolahi man dzukir yakunu sababan li solahi katsirin mimman yata'allaqu bihim wa yantafi'u bihim. Karena dengan kesolehan orang-orang yang disebut, yaitu pasangan kita, keluarga kita, istri kita dan juga anak-anak kita yang menjadi anugerah ini,
maka kebaikan ini akan berdampak luas bagi orang lain. Yaitu siapa? Orang yang ada dan berhubungan dan mengambil manfaat dari kesolehan keluarga kita. Oleh karena itu dalam masyarakat ada gium ataupun pepatah yang mengatakan keluarga adalah sel terkecil masyarakat. Kalau keluarganya soleh dan soleha, masyarakatnya otomatis soleh dan soleha. Jadi kalau masyarakat tidak soleh dan soleha, berarti banyak anggota keluarganya, anggota masyarakatnya tidak soleh dan soleha. Itu rumus yang paling gampang dan itu berlaku dalam sosiologi. Nah, anak yang soleh yang menjadi qurrata a'yun itu tanda yang paling gampangnya 3. Hudzaifah dan juga para pemirsa dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah soleh diri sendiri. Apa itu? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, soleh terhadap orang tuanya. Apa itu? Berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang kita lihat berita anak membunuh orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Anak memenjarakan orang tuanya. Anak memperkarakan hutang orang tuanya. Anak mengintimidasi orang tuanya. Beritanya ngeri-ngeri. Dan ini memang ciri pertanda akhir zaman juga seperti itu yang kita harus waspada. Yang ketiga, anak yang soleh atau soleha itu cirinya adalah dia juga soleha untuk orang lain. Artinya apa? Bermanfaat bagi orang lain. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bermanfaat bagi orang lain. Lihat, dasarnya apa? Seperti ayat sebelumnya, anugerah. Anak adalah anugerah. Lantas kita bertanya pada diri kita sendiri, alhamdulillah dapat anugerah. Iya betul, alhamdulillah. Kalau begitu, ya biarin aja lah, cuek saja. Tidak. Allah melarang orang yang ketika mendapat anugerah ini cuek dan biasa-biasa saja. Bisa kita renungkan Al-Hudzaifah ya. Ayat yang selanjutnya yaitu surat An-Nisa ayat 11. Para pemirsa dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa membukanya. An-Nisa ayat 11. Surat keempat ayat 11. Sudah dibuka Al-Hudzaifah? Iya. Silakan. Surat An-Nisa ayat yang ke-11. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum. Nah, cukup pendek aja ini, kita bisa langsung hafalkan. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat kepada kalian, kepada kita semua seluruh kaum muslimin. Nah, karena ada ayat selanjutnya, fi auladikum, dalam atau tentang masalah anak-anak kalian, berarti yang sudah menjadi ayahanda dan bunda. Sudah menjadi suami istri, lalu sudah punya bingkai kebahagiaan, lanjutan berupa punya anak. Apa firman Allahnya? Allah wasiatkan. Wasiat itu adalah orang seperti pergi jauh dan akan balik lagi. Atau mau meninggal dunia. Wasiat tentang anak. Jadi anugerahnya jangan dibiarkan saja. Dikawal anugerah ini, bertanggung jawab terhadap anugerah ini, didik anugerah tersebut. Wajib menjadi anak yang soleh dan soleha melalui pendidikan yang benar. Apa itu? Parenting nabawi, parenting islami. Nah, kita lihat dalam tafsir. Auladikum. Maksudnya adalah anak-anak kalian, anak kita semua, kata Allah. Ya ma'syarul walidain. Anak-anak kalian, wahai para orang tua. Terutama yang sudah punya anak. Mau satu, mau dua, ataupun banyak. Indakum wada'i'u. Anak itu yang selain menjadi anugerah, dalam tafsir dikatakan dari ayat An-Nisa ayat 11 ini, mereka adalah titipan. Amanat, maka perlu diberikan wasiat. Jangan sampai berkhianat terhadap amanah dan titipan tadi. Anak-anak di sisi kita
dari Allah Subhanahu sebagai anugerah itu tiada lain adalah amanat titipan. Qad wassakumullahu alaihim, dan titipan ini Allah berikan wasiat kepada kita. Apa wasiatnya? Dalam tafsir dikatakan litaqumu bimasalihim ad-diniyati wad dunyawiyati, yaitu agar kita memperhatikan urusan anak-anak kita, kemaslahatan anak-anak kita. Kemaslahatan itu berarti mendapatkan yang baik tentang perkara keagamaan atau akhirat dan tentang masalah dunia. Jadi ketika kita menyadari anak adalah anugerah, anugerah ini adalah ternyata titipan Allah dan kita diberikan wasiat terhadapnya, maka kita harus memperhatikan pendidikan itu bukan dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Oleh karena itu, anak soleh dan soleha cukup. Anak cerdas belum cukup. Maka dulu sempat populer beberapa tahun yang lalu istilahnya, kalau anak cerdas dunia akhirat. Anak cerdas dunia dan akhirat. ACDA. Cerdas saja nggak cukup. Berapa banyak orang yang cerdas menjadi koruptor besar. Betul. Berapa banyak orang cerdas menjadi pedofil besar. Setannya pedofil, ada istilah kemarin gitu kan, setannya pedofil. Dan kita malu karena katanya dari Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik gitu kan. Nggak jauh-jauh dari wilayah kita di sini gitu kan. Dangernya pedofil gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu pertama. Maslahat mereka, kebaikan mereka yang anugerah ini, titipan ini berada di atas fitrah ini harus dikawal agar mereka mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Berarti parentingnya adalah parenting dunia dan akhirat. Ini dasarnya karena anugerah. Kemudian dilanjutkan, fatu'allimunahum wa tu'addibunahum. Maka wahai para orang tua, didiklah anak-anak kalian dan beradabkan anak-anak kalian. Pendidikan dan beradab. Beda. Ketika disebutkan salah satunya mengandung yang lainnya. Tapi ketika disebut pendidikan dengan adab, beda. Apa bedanya? Teori sekarang mengatakan kalau pendidikan itu biasanya transfer pengetahuan. Pendidikan itu adalah transfer skill. Skill biasanya tangan, kaki, dan juga yang lainnya. Tapi kalau adab adalah transfer adab. Kalau orang barat itu adalah transfer of values. Mentransfer nilai-nilai adab, etika, santuy lah kalau bahasa sekarangnya gitu kan. Mentransfer apa? Heart. Orang bilang hurt. Nilai hati. Ada orang yang pintar tapi tegaan, gak punya hati. Jadi didik, beradabkan anak kalian. Itu adalah pemahaman dari parenting nabawi bahwa anak adalah anugerah. Apalagi dalam tafsir katakan watakuffunahum anil mafasidi. Proteksi, lindungi anak-anak kalian, anak kita semua dari kerusakan akidah, kerusakan pemikiran, dekadensi moral, kerusakan karena penghidupan yang semakin sempit, mencari yang halal ditinggalkan mencari yang haram. Bahkan ada selorohan, naudzubillah min dzalik, nyari yang haram saja susah apalagi yang halal. Ini nggak benar, ini jangan ikut. Kan kita juga sering mendengar sebagian kita sedang menghadapi hidup di zaman edan. Tapi jangan sampai larut. Sehingga gak boleh meneruskan kata-katanya yen ora melu edan ora keduman katanya gitu kan. Kalau kita gak ikut edan gila dalam zaman yang gila ini, kita gak akan kebagian. Enggak, kita harus waspada. Kalau zaman edan itu hanya sebagian, ada anugerah Allah yang kita insya Allah gak edan, jangan ikutan, jangan larut. Itu pun bagian dari pendidikan. Awas, yang rusak-rusak ini bahaya. Proteksi, lindungi. Kalau sekarang ada COVID-19, orang ingin dapat imunitas, ya kan? Imunitas yang terbaik bagi anak adalah jangan sampai mereka
terserempet, apalagi sampai banyak mengalami atau terjerembab dalam kerusakan-kerusakan. Ini parenting nabawi, dan dasarnya adalah karena mereka adalah anugerah. Nah, lanjutan, wa ta'murunahum bi ta'atillahi wa mulazamatit taqwa 'alad dawam. Dan jangan lupa, anak-anak kita ini karena mereka adalah anugerah, jangan ragu. Perintahkan mereka agar selalu berada dalam ketaatan kepada Allah dan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu, jangan sampai ditinggalkan. Ustadz, kalau masuk kantor takwanya, taatnya tinggalin dulu ya. Nanti kita nggak kebagian proyek, iya kan? Nanti kita nggak dapat uang bagian yang begitu-begitu lah, Ustaz. Jangan. Takwa gak boleh hilang sekejap. Taat kepada Allah gak boleh hilang sesaat pun. Nah, di sini dalam tafsir dikatakan salah satu referensinya bahwasanya kita mendidik adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini kata pendidikan, lindungilah, proteksilah, cegahlah anak kalian dari memasuki kobaran dan jilatan api neraka. Jadi bukan ngelus-ngelus dulu, bukan memanjakan dulu. Proteksi, cegah, larang. Awas, ada corona. Sekarang awas, masuk neraka anak. Nah, seperti itu. Itu karena memahami anak adalah anugerah. Masa anugerah mau dijerumuskan ke dalam neraka jahanam, naudzubillah min dzalik. Dan juga landasannya adalah hadis dari Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian, masing-masing kalian, seluruh kalian adalah pemimpin. Dan ingat, akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinnya. Yang paling dekat adalah kepemimpinan rumah tangga, kepemimpinan dalam pendidikan anak. Dan sebagai penutup, Al-Akh Hudzaifah dan juga para pemirsa dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar saudara kita, teman kita, atau kaum muslimin ada yang kelahiran anak, doanya apa? Al-Akh Hudzaifah, Allahumma barik bil mauhub. barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balago asyuddahu wa ruzikta birrohu. Itu alhamdulillah kalau sekarang itu sering jadi meme atau meme ya. Nanti jadi PP atau DPWA kan biasanya. Kirim kalau dia yang lahir gitu kan. Yang afdol itu, yang mulia itu ngomong. Ngomong itu berarti kalau ketemu face to face ngomong. Atau telepon. Yang terbaik dan afdol itu. Tapi kan kita sering ngirim, itu kan benda mati. Kopas. Diteruskan. Enak saja itu kan. Ini yang afdol, dan ada yang mengatakan nggak bisa kalau nggak diucapkan, nggak sampai pahalanya, nggak sampai doa kemesraan dan harmonis ini. Ya diomongkan lebih baik. Telepon. Kan bisa telepon, ya kan? Bisa telepon atau ketemu atau malah sengaja untuk menemuinya. Nah, kalau kita renungkan ini tentang dasar anak adalah anugerah, dan ini adalah pondasi awal dari parenting nabawi. Kita renungkan, barakallahu laka fil mauhubi laka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu. Ini kan persis seperti doa ketika menikah, enggak? Barakallahu laka wa baraka alaika. 2 kali. Laka dan alaika. Maka ada ulama yang berpendapat barakallahu laka adalah semoga Allah memberkahimu atas keturunan di kemudian hari. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu atas pendidikan anak keturunanmu. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat laka wa alaika mendapat berkah dari berbagai penjuru. Subhanallah, itu doanya persis dengan doa ketika barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Awal-awal nikah itu. Kalau ada orang yang nikah, seringnya kita mengucapkan semoga banyak anak,
banyak rezeki. Sebagian ulama mengatakan nggak suka doa ini. Bahasa Arabnya birrofa wal banin. Semoga engkau sejahtera dan banyak anak gitu kan. Yang terbaik tadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. 3 itu keberkahan lak untukmu, keberkahan atasmu, dan semoga Allah menghimpun kalian berdua yang tadinya berserak, berpencar, bukan orang yang saling mengenal, menjadi orang yang bersatu padu, bersinergi dalam kebaikan. Apa berkahnya doanya ketika ada anak fil mauhubi laka? Mauhub itu artinya anugerah. Kepada anugerah yang Allah berikan kepadamu, apa anugerahnya? Anak. Anak nama lainnya adalah selain walad atau al-maulud, al-mauhub, yang dianugerahkan. Pertama itu doanya luar biasa. Yang kedua penggalanya wasyakartal wahiba. Semoga engkau yang telah mendapatkan anugerah ini bersyukur al-wahib kepada sang pelimpah dan pemberi anugerah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur mengandung 2 makna. 1, ridho. Mau laki-laki mau perempuan. Mau sedikit mau banyak. Yang enggak ridho itu katanya yang banyak katanya. Kenapa? Aduh, ribut dulu nggak bisa tidur. Apalagi kalau anaknya adalah tunji, setahun siji, setahun 1 gitu kan. Ribut, gak bisa tidur, gak bisa mendidik, bayaran semakin susah. Khususnya menghadapi COVID-19 ini, kuotanya banyak. Sabar, syukuri itu al-wahibah kepada Allah yang telah menganugerahkannya. Subhanallah. Yang kedua, kata syukur ini adalah syukuri juga dengan mendidiknya. Tanggung jawab ini. Subhanallah. Yang ketiga, wabalago asyuddahu, dan semoga anak yang menjadi anugerah bagimu ini sampai kepada masa dewasa. Dalam syarah hadis, masa dewasa ini asyabab wal quwwah wa tulal umur, yaitu semoga dia sampai pada masa dewasanya. Orang sering sebut golden age, usia emas. Dan mudah-mudahan dia juga sampai kepada masa energik dan kuatnya. Yaitu kapan? Sampai umur 40-an. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Kalau mau tambahkan 15 sampai 17. Itu energik. Makanya orang yang umur 40 itu biasanya kebanyakan nyalonin jadi pemimpin. Usia matang. Usia matang. Usia sudah banyak makan asam garam. Usia orang sudah menilai sukses nih dengan sukses yang banyak. Bukan fulus saja, bukan manis saja, bukan. Kemudian boleh juga diartikan semoga umurnya panjang anakmu. Boleh jadi anakmu panjang melebihi umurmu, atau engkau sudah meninggal dunia, dia masih hidup panjang dan lama lagi. 3 kemungkinan dalam syarah hadis. Dan yang terakhir doanya adalah waruzikta birrohu. Semoga engkau diberikan rizki. Rizki itu anugerah. Tuh, anak adalah anugerah. Semoga dapat rizkinya adalah anugerah apa? Berupa kebaktian seorang anak, rasa berbakti seorang anak. Aduh, senang banget itu orang tua. Alhamdulillah anak saya walaupun kurang pinter, kurang kaya, tapi berbaktinya luar biasa. Apalagi kalau anaknya sudah berbakti, kaya lagi, pinter lagi. Masya Allah, itu mah tinggal enjoy lah, tinggal santuy saja kita. Nah, dari sini Al-Hudzaifah dan juga para pemirsa dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendidik anak dengan parenting Islami, dengan parenting nabawi, dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga yang dipahami oleh para ulama, pahami dulu adalah bahwa anak adalah anugerah. Anak adalah anugerah, sehingga mendidiknya adalah mendidik untuk menjaga anugerah, mendidik untuk menumbuh kembangkan anugerah tersebut, mendidik agar anugerah ini bisa kita rasakan sampai kita meninggal dunia dengan husnul khotimah. Itu kuncinya. Kurang lebihnya demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran wa barakallahu fikum atas apa yang disampaikan, materinya yang Masya Allah luar biasa. Dan tidak berpanjang lebar,
setelah sesi ataupun setelah jeda nanti kami persilakan kepada Anda untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber ya. Silakan di 0852 1820 8707 ya. Jangan lupa nama dan juga asal ataupun kota. Silakan di 0852 1820 8707 dan berharap pertanyaan sesuai dengan tema yang kita bahas malam Insya Allah, ini. mudah-mudahan. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan segera kembali untuk Anda. أسير وحيدا بهذه الحياة بدرب الهموم ألفت الألم أبارز ضوء النهار الجميل بنبل الدموع وسيف القلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, 60.000 orang lebih telah mendapatkan hidayah Islam melalui Radio Fajri FM. Dan saat ini kita sedang melaksanakan program maintenance radio dakwah, yaitu merenovasi studio dakwah Radio Fajri FM, kemudian Radio Simpati FM Cirebon, dan Radio Tren Dakwah Purwakarta. Adapun biaya operasional ataupun bangunannya adalah sekitar Rp100.665.000. Bayangkan pemirsa, banyak orang yang mendapatkan hidayah Islam, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, secara otomatis kita pun akan mendapatkan pahala tanpa batas sebagai amal jariah kita semuanya, walaupun kita telah tiada. Untuk itu, mari bergabung bersama Yayasan Peduli Fajar Imani bersama menebar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang penuh berkah kali ini, alhamdulillah kita sedang melaksanakan prosesi ibadah kurban. Kami ucapkan terima kasih dan jazakumullah khairan katsiran kepada Anda para donatur dan juga muhsinin yang telah memberikan amanahnya kepada kami. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena selaku relawan Yayasan Peduli Fajar Imani, alhamdulillah siang ini telah mendistribusikan daging kurban ke masyarakat. Terima kasih banyak untuk para donatur yang sudah berdonasi untuk atau menitipkan hewan kurban ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang terbaik dan amal kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik pemirsa yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, terima kasih atas kesetiaan Anda masih menyimak dan juga mengikuti kajian streaming cerah secercah cahaya hidayah, atau juga bagi Anda yang sedang menonton ataupun melihat kami di fanpage Peduli Fajar Imani, kau ucapkan ahlan wa sahlan ya. Kepada Anda juga yang baru hadir ataupun baru mengikuti channel ini, jangan lupa untuk men-subscribe dan juga like channel Secercah Cahaya Hidayah. Untuk waktu yang tersisa kali ini, kurang lebih 10-15 menit ke depan, kami persilakan kepada Anda untuk bisa bertanya melalui WhatsApp di 0852 1820 8707. Jangan lupa nama dan juga domisili. Kami informasikan kembali kepada Anda bahwa kajian ini akan membagikan e-sertifikat bagi Anda yang aktif menyimak
kajian ini dari awal sampai akhir, kemudian men-screenshotkan atau memfotokan bahwa Anda benar telah hadir dengan mengisi kolom komentar di channel YouTube Secercah Cahaya Hidayah. Kirim ke call center Yayasan Peduli Fajar Imani. Insyaallah akan di follow up ataupun akan ditanyakan ya mengenai sertifikat. Baik pemirsa yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama Al-Ustaz Dr. Hendra Maya MPDI yang membahas tentang satu buah tema yang sangat penting, yaitu dunia parenting anak, parenting Islami ataupun parenting Nabawi. Anak adalah anugerah. Baik pemirsa yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, kita akan langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah mulai berdatangan ya. Kami akan bacakan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Ummu Abdullah, Ustaz. Ya. Tidak menyebutkan domisili. Bagaimana caranya menerima dengan ikhlas dan sabar anak kita yang memiliki kebutuhan khusus, Pak Ustaz? Kadang dalam hati dan rasa hati ini merasa tidak ikhlas melihat kondisi anak seperti itu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Silakan. Ya. Pertanyaan dari Ummu Abdullah ya. Ini pertanyaan yang sangat penting sekali. Yang pertama adalah mendapatkan anugerah. Ini anugerah ya, benar-benar anugerah. Anugerah, Ustaz. Anak berkebutuhan khusus. Dengan lahirnya saja sudah anugerah. Ketika anak ini adalah anak berkebutuhan khusus, itu bisa dapat anugerah. Lanjutannya apa? Yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang tidak mendapatkan anak berkebutuhan khusus sebagai anugerahnya, yaitu apa? Kesabaran. Kesabaran yang lebih. Dan bagaimana lebih sabar lagi dalam mendidiknya. Kalau dia di sekolah umum tapi yang menerima anak berkebutuhan khusus tersebut, ya tentunya bisa jadi sering mengantarnya, sering mengawasinya, bahkan seperti anak juga belajar dari pagi sampai jam selesai. Atau menyekolahkannya di sekolah khusus. Dulu namanya SLB. SLB Kalau sekarang namanya sekolah inklusi. Nah, itu anugerah. Lalu sebagai tambahan kepada Ummu Abdillah dan juga kita semua, Masya Allah ini satu yang baik sekali. Penyebutan anak tersebut dulu, naudzubillah min dzalik, kurang bagus. Anak cacat. Oh iya. Ya jangan, itu jelek sekali. Makanya dirubah menjadi tuna. Tuna rungu, tuna daksa, tuna wicara, tuna grahita. Itu pun kurang baik, buang. Jangan dipakai lagi. Agar kita lebih memahami mereka juga adalah anugerah. Mereka juga berhak untuk anugerahnya ditumbuh kembangkan melalui parenting Islami, parenting Nabawi. Lalu bergeser lagi istilah tersebut dari maaf cacat, kemudian tuna-tunaan gitu kan, lalu bergeser menjadi difabel, difabilitas. Sebelum ABK ini ya. Anak yang berbeda disebutnya. Lalu berkembang juga istilah disable, dis tidak, able mampu, kurang bagus juga. Akhirnya istilah yang bagus adalah anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan ini juga menjadikan kesadaran mereka juga anugerah. Mereka memiliki kebutuhan untuk disayangi, dicintai, dididik. Termasuk kalau orang Islam adalah didik sesuai dengan parenting Nabawi, parenting Islami. Ya kan? Cuma apa? Kebutuhannya berbeda. Kebutuhan mereka berbeda. Maka disebut berkebutuhan khusus. Bahkan berapa banyak di antara mereka yang lebih cerdas. Seperti anak-anak autis banyaknya lebih cerdas. Berapa banyak di antara mereka lebih soleh dan soleha. Berapa banyak di antara mereka lebih sukses, ya kan? Butuh apa? Butuh penyadaran, ini anugerah. Mereka anugerah, butuh penyadaran, perlu kesabaran untuk mendidik mereka yang berkebutuhan khusus ini. Itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Baik. Dan terus saja Ustaz ya, memberikan motivasi kepada anak. Itu kan banyak yang sampai hafal Quran ya. Iya, Masya Allah, luar biasa juga.
hafal hadis banyak. Yang paling terkenal adalah Syekh muda dari Arab Saudi, buta dari kecil, tapi keliling Indonesia akhirnya hafalannya mungkin luar biasa ya. Ada anak kecil tapi panggilannya sudah Syekh gitu kan. Kalau kita mah nggak layak dipanggil Syekh lah. Kita mah talib pencari ilmu atau tuailib pencari ilmu junior lah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz ya. Ada pertanyaan yang lain ini dari Ummu Nida ya. Kali ini ada Ummu Nida. Sebelumnya Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ini bagaimana Ustaz caranya mengatasi anak yang bicaranya keras dan temperamen? Ini Ustaz pertanyaannya. Berkaitan dengan temperamen, itu dalam kajian akhlak dan juga kajian-kajian lain biasanya ada dua. Yang pertama adalah bersifat jibilia yang kuat, sudah dari sononya lah kalau bahasa kitanya, kuat, maka sebenarnya bukan mustahil untuk dirubah, cuma perlu kesabaran lebih, termasuk tadi suaranya keras, perlu waktu yang agak lama, nggak gampang. Iya. Boleh jadi faktor keturunan, genealogi keturunan, boleh jadi juga faktor lingkungan Ya. Orang di dekat laut ngomongnya kenceng-kenceng, keras melulu ya kan. Ya. Orang yang di gunung misalnya sepoi-sepoi, udaranya adem, ngomongnya pelan, slowly gitu kan. Yang kedua adalah ada yang gampang berubah, dan ulama berpendapat umumnya temperamen, akhlak, tabiat itu gampang berubah, bisa berubah dengan apa? Dengan pendidikan. Ya, dididik. Termasuk pendidikan yang paling gampang adalah keteladanan. Nah, contoh modeling dari orang tua, ngomong anak jangan keras lagi. Yang kedua adalah melalui pembiasaan, bisa karena biasa. Setelah dicontohkan teladannya adalah dibiasakan. Lalu ya kalau lagi keras, lagi ngegas, gaspol, lagi gacor kata anak muda gitu kan, diingetin, ya kan? Pembiasaan, pengingatan melalui kondisi lingkungan. Minimal 3 itu. Keteladanan, pembiasaan, lalu penciptaan lingkungan yang mendukung. Penciptaan lingkungan yang mendukung, dari keteladanan dan pembiasaan tadi, diciptakanlah lingkungan yang mendukung. Bikinlah misalnya perjanjian. Kalau ngomong keras, harus infak untuk Yalipa 5.000 sehari misal ini. Kalau ngomongnya nggak keras, seharian full, dapat bonus tambahan uang jajan 10.000 misalnya. Misal itu. Ada yang keempat tadi adalah memberikan reward and punishment, memberikan hadiah, imbalan dan juga sanksi tentunya yang mendidik. 4 cukup lah, 4 saja cukup. Ada 7 sampai 9 lah upaya untuk itu. Keteladanan, pembiasaan, penciptaan lingkungan yang mendukung, dan tadi reward and punishment. Nah, itu cukuplah 4 insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Demikian ya Ummu Nia jawaban dari Al Ustaz. Ummu Nida. Sekarang ada pertanyaan dari Sobar Iman. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, bagaimana ya supaya anak kita betah di pesantren? Betah di pesantren gimana cara Ustadznya? Ini sebenarnya perlu pertanyaan lebih lanjut, Al-Akh Hudzaifah, dan juga khususnya kepada para pemirsa dan juga kaum muslimin yang dirahmati Allah. Termasuk yang bertanya, Al-Akh Sobar Iman, umur berapa anaknya? Biasanya umumnya di Indonesia itu mulai siap ada anak ke pesantren itu umumnya nih ya. Usia SMP. Setelah lulus SD. Kalau anaknya biar betah di pesantren masih umurnya SD, ya agak berat. Walaupun ada. Kemarin saya baru ketemu juga sama anak yang baru kelas 2 atau 4, malah betah, nggak mau sekolah di dekat rumahnya atau yang lain, betah di pesantren gitu kan. Nah, agar betah, yang pertama adalah ya memberikan pemahaman lah kepada anak kita. Pemahamannya tentunya disesuaikan dengan usia dan daya tangkap mereka. Yang kedua adalah mungkin di awal-awal
sering dijenguk. Sering dijenguk. Lah kita aja mungkin yang tuaan juga kalau ikut daurah Ramadan 3 hari nginep nggak betah itu, bisa jadi, ya kan? Iya. Nah, akhirnya apa? Daurah bareng, suami istri, masjidnya beda tempat dikit gitu kan, misalnya, atau daurah bareng sekeluarga, gitu kan? Itu kan nggak gampang. Nah, artinya apa? Ya ada gradual, ada tahap untuk membetahkan. Tahap membetahkannya itu tadi. Awal-awal tengoklah sesuai jadwal, seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali. Lah banyak yang saya dengar itu malah setelah sebulan sekali akhirnya banyak anaknya yang jangan ditengok, nanti aja kalau pembagian raport katanya gitu kan. 2 itu. Yang ketiga adalah cari sekolah yang lebih memperhatikan bagaimana kalau anak kita kurang betah dan bagaimana cara menanganinya. Berarti sekolah ini adalah sekolah yang mengerti psikologi. Psikologi bahwasanya anak kalau masih kecil biasanya nggak betah, pengen dekat dengan orang tuanya, apalagi anaknya baru 1 misalnya, atau anak satu-satunya dan sebagainya gitu kan. Kepala sekolahnya mengerti, guru-gurunya mengerti, musyrif asramanya mengerti, bahkan disediakanlah guru bimbingan dan konseling. Ini yang lebih diutamakan karena ada yang cuek, bodoh teing lah, kayak seakan-akan bodoh amat, mau betah mau enggak betah tanpa ada penanganan. Tapi umumnya sekolah yang baik, apalagi mereka butuh, apalagi mereka menyadari anak adalah anugerah, anak pesantren adalah anugerah, mereka ingin memberikan servis yang lebih. 3. Yang keempat, kalau bisa cek ketika tinggal satu asrama atau satu sakan, cek temannya siapa. Kalau bisa temannya itu misalnya ada 5 dalam satu kamar, 5 orang, 4 temannya, 1 anak kitanya, cari 4-nya itu yang betah. Jangan 5-5-nya nggak betahan, ya kan? Jangan 5-5-nya nggak betahan. Artinya apa? Nah, koordinasilah dengan kepala sekolah, dengan gurunya di pesantren atau dengan musyrifnya. Tolong dong anak saya campur dulu dengan yang betahan, jangan yang nggak betahan. Kurang lebih begitu. Dan yang terakhir biasanya batasi akses ibu dalam menelpon, dalam menjenguk, karena biasanya tanda kutip di kita ini ibu itu lebih sayang sih, kita juga sayang, tapi maaf sayangnya agak baperan. Katanya begitu ini, wallahu a'lam, tapi semoga sudah berubah psikologinya. Kurang lebihnya demikian, wallahu a'lam. Iya, Masya Allah. Demikian Pak Sobar Iman dengan pertanyaan dan juga jawaban dari Al-Ustaz. Beralih ke pertanyaan yang lain. Ini ada ibu atau bapak Ali ya, adik, ibu atau adik, ibu ade ya di Tangerang. Pertanyaannya adalah bagaimana kita orang tua cara mendidik anak di zaman yang penuh dengan fitnah ini, pergaulan yang buruk, kondisi dampak teknologi yang juga buruk, Pak Ustaz. Mohon nasihatnya katanya. Kalau kita renungi dari pertanyaan dari ibu ade ya, bagaimana kita mendidik anak di zaman yang penuh fitnah dan dampak teknologi yang buruk. Jawaban pertama, tips atau solusi pertama adalah ikutilah yang insya Allah nanti akan ada pembahasan lanjutan, parenting Islami, parenting Nabawi. Khususnya yang ditulis oleh para ulama kaum muslimin, dan biasanya basisnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta pendapat para ulama terutama yang mengkaji ayat dan hadis tersebut. Satu itu. Yang kedua adalah di zaman yang penuh fitnah. Nah, berarti memproteksi. Yang kedua adalah memproteksi anak kita dan masa-masa pendidikannya dari fitnah. Fitnah apa? Misalnya fitnah glamornya kehidupan dunia. Fitnah kehidupan dunia yang cepat berubah. Fitnah ditakut-takuti. Kalau jadi orang yang sukses itu berarti banyak uang, ekonominya kuat, iman kuat, akidah kuat, mental yang kuat. Oke lah, yang paling gampang adalah kita ini sudah tersebar
bahwasanya cerdasnya seseorang itu adalah pertama adalah IQ. Kognitif lah, biasanya otak, head kata orang sekarang. Yang kedua adalah cerdasnya adalah dalam hal spiritual, agama. Oke, tapi berapa banyak orang yang agama kok akhirnya melempem juga? Maka kecerdasannya adalah emosional. Orang yang beragama pun dalam ajaran agamanya ada pembahasan emosi atau emosional. Itu pun diajarkan jadi kecerdasan. Orang yang cerdas ini, kemudian cerdas ini juga emosinya, religinya kuat, tapi banyak yang kok banyak naudzubillah min dzalik akhirnya ini dengar bunuh diri. Perlu kecerdasan yang keempat walaupun kurang populer pamornya adalah kecerdasan yang sempat beredar pada tahun 1990-an oleh seorang filosof dari Jerman. Dan sebenarnya kalau dikaji ini dia dari para ulama kaum muslimin dalam banyak karyanya adalah adversity question. Kecerdasan tahan banting. Kecerdasan tahan uji. Tahan uji. Itu ulama kaum muslimin menulis itu. Fikih tentang tahan uji. Bukan hanya dari sabar yang berlanjut, tahan uji. Nah, adversity question. Tahan uji. Tahan uji apa? Dari fitnah. Itu kok sukses, nyogok. Kamu yang pinter tapi nggak nyogok, jalannya biasa kok nggak sukses-sukses, gagal terus. Gak apa-apa, biasa. Kesuksesan itu ada tahapannya, ada jatuh bangunnya. Ya kan? Ya. Jangan pakai jalan pintas. Fitnah itu sering menimbulkan kita jalan pintas ditempuh. Yang ketiga, pertanyaannya mengandung kata dari keburukan teknologi. Berarti kita harus mendidik anak, awas nih, teknologi ini ada baiknya, tapi boleh jadi ada buruknya, atau bahkan bagi orang tertentu banyak buruknya. Seperti gadget menimbulkan apa? Keranjingan gadget. Kecanduan, kegilaan kepada gadget. Akhirnya apa? Menimbulkan dampak psikologis. Ya kan? Orang barat lama-lama mengakui sendiri gitu. Karena apa? Ini adalah zahirum minal hayatid dunya. Ini adalah fenomena kehidupan dunia. Fenomena itu sesaat dan hati-hati. Mudarat. Muncul mudarat, muncul lagi. Ada kebaikan? Ada. Maka perlu diberikan pemahaman juga tentang teknologi itu tidak semuanya baik, banyak yang buruknya. Oleh karena itu, walaupun kita ada kemajuan teknologi termasuk misalnya PJJ, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran melalui daring. Tetap dibutuhkan wujud guru face to face. Ya kan? Face to face. Kenapa? Karena anak kita yang anugerah ini bukan robot, bukan mesin, ya kan? Memang boleh jadi peran kita bisa digantikan oleh mesin, tapi hati kita gak bisa diberikan kepada mesin untuk mengajarkannya. Akhlak kita, karakter manusiawi kita, pemahaman, ini anugerah, gak bisa. Hati-hati juga itu seperti itu. Jadi jawaban singkat, ya selain nanti ada insya Allah pembahasannya. Yang pertama terutama, ya yang kedua dan ketiga tadi juga sesuai dengan yang ada dalam pertanyaan, ya harus kita pahami juga. Jadi bukan hanya mengajarkan tentang agama, mengajarkan awas ada fitnah, awas ada bahaya teknologi, gitu kan. Seperti itu. Ada yang sampai kuat katanya 3 hari main game dan jadi juara dunia. Ah itu mah kita nggak butuh yang begituan, ya kan? Iya. Nggak butuh. Banyak yang juara dunia begitu bunuh diri ujungnya. Banyak yang ranking 1 juga banyak yang bunuh diri akhirnya. Naudzubillah kalau dengar di berita gitu kan. Iya kan? Seperti itu. Yang berprestasi malah yang begitu, Ustaz. Yang berprestasi banyak yang begitu. Artis-artis yang pintar dan cerdas khususnya di Hollywood dan di Bollywood, masa pandemi kurang job, pekerjaan, banyak yang gantung diri, banyak yang mengemis, banyak yang begini begitu. Itu zahirum minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Itu adalah fenomena kehidupan dunia dan mereka lupa dengan kehidupan akhirat. Nah, kita nggak begitu, kita lain, cerdasnya dunia dan akhirat. Bukan dunia doang, itu baru kok masih koma. Itu yang bedanya parenting nabawi, parenting islami dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz ya. Ya, sebelum siap. kita akhiri, ini ada pertanyaan dari tidak menyebutkan nama bahkan sini.
Pak Ustadz, bagaimana caranya adil terhadap anak-anak? Apakah memang porsinya harus sama semua atau sesuai kebutuhan anak? Ya. Demikian Ustadz. Biar tidak ada Ya. kalimat, wah ini ayah atau ibu tidak adil nih. Adil itu artinya adalah wad'us syai'i fi maudi'ihi. Adil itu artinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Cuma entah kenapa adil itu dipahami rata. Rata ya, sama. Sama. Persis. Yang nggak bisa yang seperti itu. Kita punya anak, paling gampang 2 aja lah. Yang satu umurnya 15, yang satu umurnya 5 tahun. Justru dolim kalau uang jajannya sama, 5.000 semua. Bagi anak yang umur 5 tahun 5.000, senang. Bagi yang umur 15 tahun dapat apa? Berarti kan kalau nyamaratain gak adil, ya kan? Gak adil. Nah, tapi walaupun gak ada alat ukurnya, sama dalam memberikan kasih sayang, memberikan rasa cinta, memberikan perhatian. Kan sering ada anak, ibu nggak adil sama saya ya. Kenapa? Pilih kasih. Pilih kasih. Enggak, kasih ibu dan bapak sama. 100%. Kan cuma 100, ya 50-50 lah. Kalau anak pinter begitu ngeles gitu kan. Nggak ada ukurannya gitu kan. Walaupun kadang di hati terselit, ini anak ini Masya Allah lebih begini, yaitu satu sisi wajar. Cuma jangan terucap dan jangan dilakukan dalam tingkah laku kita, sehingga nanti menimbulkan ketidakadilan. Iya kan? Lawannya adalah zalim kan? Lawannya adil adalah zalim. Tidak adil, zalim. Nah, jadi begitu, sesuaikan dengan kebutuhan. Dalam dunia pendidikan, kita harus memahami bahwasanya kebutuhan masing-masing itu walaupun sekelas dan seusia beda-beda. Itu yang harus dipahami oleh guru dan termasuk oleh orang tua. Kebutuhan mereka beda-beda. Nah, ketika anak umurnya beda, ya tentu kebutuhannya beda. Jelas saja. Anak yang masih SD mah paling buku mewarnai saja sudah cukup. Tapi anak usia sekolah beli buku yang kayak binder-binder itu ya, tentunya harganya lebih mahal. Dan boleh jadi selain usia, kebutuhan tersebut juga adalah kebutuhan karena mengikuti zaman. Zaman saya SMP beli bakso masih 2.000. Al-Hudzaifah ya. Jadi uang 3.000 tuh bisa beli bakso dulu. Habis main bola misalnya kalau lapar itu kan beli bakso, beli es itu masih ada sisa, bisa nabung. Ya kalau zaman sekarang beli bakso udah 10.000, 12.000 ya kan. Kenapa? Kebutuhan hidup. Apalagi semoga tidak terjadi dan semoga kita siap isu resesi ya. Resesi ekonomi yang 13 negara lebih sudah menyatakan dirinya resesi, katanya akan menyebabkan naiknya harga barang dan kebutuhan itu akan naik. Nah, ini pun juga membuat kita berbeda tentunya. Sekarang anak itu jajannya mahal nggak? Al-Hudzaifah? Mahal. Dengan PJJ ini orang tua protes kuota. Kuotanya mahal nggak? Mahal. Yang biasanya 50 sebulan, sekarang 200 malah lebih. Sehingga PJJ ini banyak diprotes orang tua. Jawabannya gampang, minta uang kuota pulsa ke sekolah. Lah sekolahnya kami nggak dapat uang, gimana tuh nantinya gitu kan? Seperti itu. Jadi yang penting adil itu prinsipnya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya itu sesuai dengan usia, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hasil diskusi antara suami dan istri, bapak dan ibu, atau kalau anak ada yang kembar, bisa jadi diskusi kedua orang tua dengan anaknya. Ya kan? Dan jangan ada dusta di antara kita, tahu-tahu main belakang. Kalau ketahuan itu bisa patah arang itu anak. Nah itu. Kalau kembar atau usianya nggak jauh berbeda. Nah itu. Dan terbukalah. Adil juga terbuka. Beri penjelasan, beri pengertian sesama saudara. Jangan saling dengki, iri hati dan lain sebagainya. Itu kurang lebih di antaranya. Wallahu a'lam. Baik. Ya baik pemirsa yang beriman dimanapun saat ini Anda berada. Tak terasa 1 jam lebih kita bersama di kajian streaming mengenai
pembahasan parenting Islami, anak adalah anugerah, pondasi awal parenting Nabawi untuk seri yang pertama. Ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, namun karena terbatasnya waktu, insyaallah ta'ala kita akan sambungkan kembali di pekan berikutnya, ya, dengan pembahasan parenting Islami, Ustaz, ya. Insyaallah. Baik. Jadi tahan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ya, nanti kita akan jawab ataupun sambungkan kembali dengan materi yang sama di pekan berikutnya. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah ikut menyimak dan juga melihat serta mengikuti dengan baik kajian streaming malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita bisa bermanfaat, ya. Amin. Dan kita doakan juga kepada Anda yang mungkin ya belum dianugerahkan seorang anak, ya, kita doakan mudah-mudahan Allah cepat berikan kepada kita semuanya, ya, terlebih menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Akhir kata, saya Huzaifa serta kru kerja petugas pada kesempatan kali ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hmm.